baca definisinya. Misalkan V sembarang himpunan benda yang dua operasinya didefinisikan, yakni penambahan dan perkalian dalam skalar bilangan real. Jadi ada V ya, V sembarang himpunan. Jadi ada himpunan V di mana dia operasinya hanya perkalian dan penjumlahan. Atau penjumlahan tersebut dipahami untuk mengasosiasikan sebuah aturan dengan setiap pasang benda U, tadi vektor U, dan vektor V dalam V. Jadi bagaimanapun hasil penjumlahan itu ada di dalam V, gitu hasilnya ya. Yang mengandung elemen U plus V yang dinamakan jumlah U dan V. Dengan perkalian skalar diartikan aturan untuk mengasosiasikannya baik untuk setiap skalar maupun untuk setiap benda U pada V yang mengandung elemen K, U, yang dinamakan perkalian skalar atau multiple U oleh K. Intinya bahwa ketika terdapat K, habis itu U ada di dalam V, maka KU, di mana K itu skalar ya, itu juga harus ada di dalam V. Oke, aksioma gini, aksioma itu adalah sebuah statement yang tidak perlu pembuktian. Jika aksioma-aksioma berikut dipenuhi oleh semua benda U, V, W pada V dan oleh semua skalar K dan L, maka kita namakan V sebuah ruang vektor atau vektor space. Dengan benda-benda pada V kita namakan vektor ini. Jadi benda-benda pada V kita namakan vektor. Nah ini syaratnya. Jika U dan V adalah benda-benda pada V, maka penjumlahannya harus ada di V. Tertutup ya, sifat tertutup. Habis itu U plus V. Bentar. Oke. Jadi jika U plus V sama dengan V plus O ini komutatif penjumlahan, ini asosiatifnya, ada sebuah benda O di 0 di mana 0 plus U sama dengan U plus 0-nya. Untuk setiap U di V ada sebuah benda negatif U di V yang kita namakan negatif U, sehingga negatif U tambah negatif U plus U sama dengan 0-nya. Oke. Nah, jika K adalah sembarang skalar dan U adalah sembarang benda di V, maka dia harus ada di V, KU-nya ini. Sama kayak tadi tuh, ini. Terus KU plus V sama dengan KU plus KV. K plus LU sama dengan KU plus LU. KLU sama dengan KLU. Dan LU sama dengan U. Gitu. 1U, sorry. 1U, 1 dikali U sama dengan U. Nah, teman-teman. Jadi aksioma ini jika terbukti dari sebuah himpunan. Jadi gini, jika ada sebuah himpunan V yang memiliki aturan penjumlahan dan perkalian yang terdefinisikan, maka dan hasilnya ada di dalam V dan memenuhi semua aksioma ini, maka dia disebut sebagai ruang vektor. Gitu. Lanjut. Subruang vektor. Subhimpunan V dari sebuah ruang vektor V dinamakan subruang atau subspace V jika V itu sendiri adalah ruang vektor di bawah penambahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V-nya. Gitu. Jadi V itu ada di dalam V, tapi V juga memenuhi sebagian dari V. Jika V adalah suatu himpunan, itu namanya, yang terdiri dari satu level atau lebih vektor, dari suatu vektor V, maka V adalah suatu subruang dari V jika dan hanya jika syarat-syarat berikut terpenuhi. Jadi U plus V, U dan V adalah vektor-vektor pada V, maka U plus V berada di V. Jadi penjumlahannya juga harus ada di V. Habis itu K kalau ada skala sembarang dan U vektor sembarang pada V, maka KU berada pada V. Oke. Berikutnya diberikan ruang vektor, misalnya gini, ini contoh soalnya. Misalnya ada matriks 2x2, R atas lapangan R, buktikan bahwa himpunan ini dengan definisinya, dengan A, B jadi elemen dari R, dan A plus D sama dengan 0, dan B min C sama dengan 0. Intinya adalah, ini operasinya di bawah sini. Didefinisikan seperti ini. Merupakan subruang dari matriks 2x2, R ya. Kita buktikan dia subruangnya. Diperhatikan bahwa terdapat matriks 0. Ini ya, elemen M 2x2. Kenapa ada matriks 0? Karena semuanya elemen R. A, B, C, D ini elemen R, maka 0 kali 0 pun bisa jadi. R yang memenuhi 0 kali 0 elemen dari U. Dari universe-nya jadi atau dari U-nya. Nah, dari U karena ada elemen 0, 0, 0, maka U bukan himpunan kosong gitu ya. Habis itu diambil sebarang R, elemen R, dan matriks-matriks A, ini, B-nya dia, elemen U. Karena AB elemen U,
maka diperoleh bahwa A plus D sama dengan 0, B min C sama dengan 0. Dan sini X plus Y-nya juga sama. 0, Y min Z, 0. Selanjutnya diperhatikan bahwa A plus B sama dengan A B, C, D plus X, Y, Z ini. Ini elemen juga 0. Dibuktikan dari mana? Dari ini. Dari A plus X, D plus W ini sama dengan 0. B plus Y ini kan karena ini dan ini sama dengan 0 ya. Dijumlah sama dengan 0. Dan kenapa dia 0? Karena A plus X-nya sendiri kita lihat bahwa penjumlahan ini dia sama dengan 0 gitu. Jadi dari sini ke sini juga 0. Dan B plus Y min C plus Z sama dengan 0. Jadi intinya adalah ini dan ini kalau dijumlahkan sama dengan 0. Ini dan ini kalau dikurangi sama dengan 0. Oke. Jadi artinya dia memenuhi. Yang kedua adalah perkalian skala terhadap A, yaitu RA, RB, RC, RD, di mana dia juga penjumlahannya A plus D-nya sama dengan 0. Skalarnya bisa kita keluarkan ya. A plus D sama dengan 0. Dan B min C sama dengan 0. Artinya dia adalah subspace, maaf. Maaf, saya agak sedikit belok ya. Oke, lanjut. Definisi sebuah vektor W disebut suatu kombinasi linear dari vektor-vektor V1, V2, Vr jika dapat dinyatakan dalam bentuk K1, K2, Kr adalah ini. Dalam bentuk ini nih. Dimana K1, K2, Kr adalah skalarnya ya. Jadi ini adalah kombinasi linear. Apa? Kombinasi linear itu adalah ketika ada sebuah suatu vektor di mana dia ada terdiri dari vektor-vektor V1, V2, Vr di mana dia hasil kali dari skalarnya. Contoh, periksa apakah W35 ini vektor ini merupakan kombinasi linear dari U dan V. Nah, caranya bagaimana? Jadi untuk menentukannya, berarti kan kita bisa lihat di sini 35 itu berarti kan K1 dikalikan dengan 11 ini, K2 dikalikan dengan 12, maka didapatkan K1 plus K2, K1 plus 2K2. Oke. Nah, ini K1 plus K2 ini sama dengan 3, K1 plus 2K2 sama dengan 5. Dari sini kita dapat bahwa solusi dari ini kan bisa dipakai SPL ya, atau pakai eliminasi juga bisa. Nah, kalian dapatkan K1 sama dengan 1 dan K2 sama dengan 2. Jadi W merupakan kombinasi linear dari U dan V. Jadi selama dia ada solusinya, maka dia adalah kombinasi linear dari U dan V. Nah, ini adalah pada polinomial. Periksalah apakah itu merupakan kombinasi linear dari polinom-polinom P1, P2, dan P3. Nah, kita perlu memeriksa apakah terdapat skala-skala K1, K2, dan K3 yang memenuhi ini. Maka dikalikan saja K1 dengan dia, K2 dengan dia, K3 dengan dia. Habis itu dioperasikan, dibagi berbasis pada pada variabel-variabelnya, yaitu variabel X dan X2. Di sini variabel X pangkat 0 gitu ya. Berdasarkan persamaan dua polinom tersebut kita dapatkan ini, kita pakai OBE, dapatlah dia. Ya sudah, ini jadi K1-nya adalah 0, K2-nya min 2 dan K3-nya 3 gitu. Udah, dapat selesai. Ini adalah pada matriks, diketahui A, B, C, D. Periksa apakah D merupakan kombinasi linear dari A, B, C. D ini kombinasi linear dari A, B, C. Ya sudah, KA sama ini kita masukkan di sini. Habis itu kita ubah jadi seperti ini. Nah, berdasarkan persamaan dua matriks diperoleh sistem persamaan linear ini. Nah, matriks yang diperbesar dari sistem persamaan yang di atas adalah ini. Dengan bentuk echelon baris reduksi, maka didapatkan ini. Maka ini X1, X2, ini K1, K2, K3. Maka didapatkanlah K1-nya min 1, K2, 2, K3 dengan 1. Jika mau ngebaca lebih jelas, silahkan di pause. Ini adalah